The Land of Miracle. Halo semuanya, kali ini Mimin mau bahas Donghua lagi yang berjudul The Land of Miracle. Sudah pernah nonton? Land Miracle ini menceritakan dua pemuda dari kota yang berbeda dan saling bersitegang. Mereka diberi misi dari kota masing-masing untuk mencari mutiara tanpa tanding di pulau terpencil. Celakanya, mereka malah terjebak ikatan yang membuat keduanya saling terhubung satu sama lain. Meski keduanya saling jengkel, tetapi ikatan misterius itu malah membuat mereka memiliki kekuatan super dahsyat. Kisah lengkapnya simak alur Donghua ini sampai akhir. Land Miracle full episode. Cerita ini bersetting di planet Vanland. Dulu manusia diperbudak oleh makhluk siluman dan roh. Zaman kegelapan berlangsung dengan sangat lama dan mengerikan. Sampai akhirnya pada tahun 2501 kalender S, sebuah malapetaka terjadi. Asteroid yang dihuni suku iblis dan monster menabrak benua peri, salah satu benua besar di planet Vanland. Suku siluman dan roh menyatukan umat manusia. Tujuan mereka adalah menyempurnakan 7 mutiara ilahi. Sayangnya, kekuatan 7 mutiara ilahi tak cukup untuk menghentikan terjangan asteroid. Tabrakan dahsyat itu mengubah Vanland, pada akhirnya terbentuklah wilayah 6 besar dan laut 7 warna. Dan sampai saat ini seluruh tempat itu disebut sebagai tanah keajaiban. Adegan pun pindah ke masa kini. Di kota Hikmat, kawasan kekuasaan Fa, para anak kecil sedang berkumpul di kuil Hikmat. Masing-masing dari mereka maju untuk mendapatkan kitab kekuatan. Setelah menunggu, anak kecil bernama Fahua dipanggil. Dia maju mendekati pilar cahaya yang ada di pusat kuil. Sambil mengulurkan tangan, dia berharap untuk mendapatkan kitab pengendalian dan tak mau mendapatkan kitab ketertiban. Saat proses tengah berlangsung, mendadak hentakan energi menggelegar dari arah pilar cahaya. Semua orang terkejut, terlebih lagi saat sebuah kitab langka muncul. Fahua mendapatkan kitab penegak kebenaran yang legendaris. Sementara itu, di kawasan laut kebangkitan wilayah kota petir, anak kecil bernama Lan Ge sedang menggunakan sayap sihirnya untuk terbang ke sana-sini bersama ibunya yaitu Xian Yun. Mereka mendarat di sebuah kapal dan bertemu dengan Lan Xiang, ayang dari Lan Ge. Mereka adalah keluarga penguasa kota petir. Lan Xiang adalah pemimpin kota petir. Xian Yun adalah permaisuri dan Lan Ge adalah pangeran. Mereka berada di kawasan laut elemen yang dimiliki kerajaan negeri kebebasan. Di sana ada banyak sekali ikan sihir yang bisa memberikan elemen kekuatan kepada semua anak di negeri kebebasan. Lan Ge melihat ke bawah, ke arah berbagai ikan elemen yang berenang ke sana kemari. Dia diberitahu bahwa Lan Ge pasti akan setidaknya memiliki satu elemen. Tanpa basa-basi, ibu Lan Ge mendorong anaknya biar nyemplung ke laut. Bersamaan dengan itu, pilar cahaya terpancar dari arah kota Hikmat. Lan Xiang pun takjub karena anak jenius baru saja muncul di kota itu. Tapi Xiang Yun pede bahwa Lan Ge pasti bakal lebih jenius. Beberapa saat kemudian mereka berdua mulai khawatir. Lan Ge tak kunjung muncul ke permukaan air. Sampai malam tiba, bocil itu belum juga nongol. Sampai akhirnya sebuah pusaran air muncrat ke atas. Di tengah pusaran itu, Lan Ge sedang ketawa-tawa bersama 4 ikan elemen. Kedua orang tuanya terkejut, terlebih karena sangat jarang ada penguasa 4 elemen selama ini. Waktu pun berlalu, kini baik Lan Ge maupun Fahua sudah cukup dewasa. Lan Ge masih tengil kayak biasa. Dia hobi banget melakukan gelut di turnamen kota. Suatu hari, lawannya adalah Jinyo, seorang pengendali ruang tingkat 4. Mas-mas kekar itu pede bisa mengalahkan Lan Ge.
Saat mereka adu jotos, banyak cewek di sana yang klepek-klepek sama Lan Ge karena dia emang populer. Di pertarungan, Lan Ge santuy aja menghadapi lawannya. Sampai akhirnya Jin Yao mengerahkan seluruh energinya. Diagram sihir tercipta dan tombak raksasa menerjang ke arah Lan Ge. Namun dengan santuy, Lan Ge menahan tombak itu. Dia pun menghancurkan serangan Jin Yao, lantas menghajar Jin Yao sampai amburadul. Jin Yao akhirnya ngeh kalau Lan Ge sudah level 5 dan harusnya pertarungan itu nggak sah. Mendadak Lan Ge dipanggil bapaknya, terpaksa Lan Ge mengalah dan cabut dari sana. Doi terbang menggunakan sayap sihirnya menemui bapaknya. Di saat yang bersamaan, Fa Hua juga menemui bapaknya. Keduanya ternyata sama-sama diberitahu mengenai 7 mutiara ilahi. Meski cerita itu sudah seperti legenda, namun kedua bapak di masing-masing kota menjelaskan kalau 7 mutiara ilahi memang ada. Lantas, lokasi dari salah satu mutiara, yaitu mutiara tanpa tanding, sudah ditemukan. Fa Hua dikirim untuk mengambil mutiara tanpa tanding itu. Karena Fa Hua adalah anak jenius dan penurut, dia langsung setuju. Beda banget sama Lan Ge, doi ogah ngurusin hal ribet begituan. Dia mau cabut, tapi karena bapaknya membahas mengenai perkawinan, Lan Ge minta ampun dan langsung setuju buat mencari mutiara tanpa tanding. Beberapa waktu kemudian, Lan Ge udah keluyuran di laut menunggangi lumba-lumba. Di perjalanan dia bertemu dengan Fa Hua yang menunggangi perahu. Keduanya cekcok, lantas saling unjuk gigi. Apesnya, Fa Hua ditemani orang-orang sakti. Akhirnya Lan Ge cuma bisa bertahan dari gempuran dahsyat. Dia pun mental dan nyungsep ke pulau. Di saat bersamaan ada kapal lain yang juga sedang berlayar mencari mutiara tanpa tanding. Seorang cewek nangkring di geladak kapal dan cuma ngetawain konflik Fa Hua dan Lan Ge barusan. Lan Ge sebel karena dikeroyok. Dia menantang Fa Hua buat gelut 1 lawan 1 di pulau itu. Fa Hua auto cabut dan meladeni pemuda tengil itu. Lan Ge melancarkan jurus bilah angin. Terjangan udara melesat ke arah Fa Hua, namun serangan itu bisa ditahan oleh Fa Hua. Setelahnya, Lan Ge melompat dan menerjang ke arah Fa Hua. Tapi dia malah nabrak perisai goib yang diciptakan Fa Hua. Lan Ge mental dan nyaris nyungsep ke jurang. Dia sebel apalagi pas tahu Fa Hua yang sok cool itu nyaris ngetawain dia. Lan Ge ngamuk. Kemudian maju melancarkan berbagai terjangan sakti. Namun Fa Hua juga nggak kalah saktinya. Keduanya melesat ke arah satu sama lain dan melancarkan jurus maut. Saat keduanya saling dorong, mendadak serangan dari kubu ketiga muncul. Fa Hua dan Lan Ge segera melompat menghindari serangan kejutan itu. Ternyata yang nongol adalah mas-mas bernama Xion Zan yang berasal dari wilayah Sheng. Lan Ge sebel karena diserang pas lagi gelut serius. Setelahnya, pertarungan 3 kubu pun dimulai. Xion Zan menggunakan jurus transformasi iblis ilahi. Wujudnya mendadak berubah menjadi beruang raksasa yang begitu ganas. Doi mengamuk dan gebuk sana gebuk sini. Namun Lan Ge dengan gesit menghindari semua serangan itu. Malahan dia bisa menerjangkan serangan-serangan balasan. Sampai akhirnya Xion Zan nyungsep babak belur. Lan Ge langsung minta orang yang sejak tadi bersembunyi buat menunjukkan keberadaannya. Tak lama kemudian, cewek bernama Sheng Lian, sang wanita suci dari wilayah Sheng dan anggota suku teratai dari negeri suci muncul. Ketiga kubu pun saling ngobrol. Ketiganya sedang mencari mutiara tanpa tanding yang ada di pulau tersebut. Sheng Lian menyebutkan bahwa dulu ketiga suku manusia hidup dengan damai. Karenanya di pulau itu mereka nggak boleh mengerahkan pasukan. Sheng Lian bilang kalau dia datang bersama pasukan besar. Namun karena menghormati leluhur, dia menyarankan agar mereka yang ada di sana itu saja yang saling gelut. Sheng Lian bilang yang menang boleh mencari mutiara tanpa tanding.
Pas cewek itu lagi ngoceh, Fahua melompat ke sebuah jurang gelap yang dia yakini sebagai lokasi mutiara tanpa tanding berada. Lan Ge udah bosen sama ocehan Sheng Lian, kemudian menyusul Fahua. Gak mau ketinggalan, Xion Zhan dan Sheng Lian ikutan melompat. Tapi mereka terhalang dinding misterius yang menghentikan mereka memasuki jurang. Akhirnya, terpaksa mereka hanya duduk manis menunggu Fahua dan Lan Ge di sana. 是占了些便宜，但这家伙，熊仔，风翼，可是为什么那两个滑头能进？ Lan Ge nyungsep ke sebelah Fahua. Dia penasaran kok dua kampret di atas gak bisa masuk. Fahua bilang kalau mutiara tak tertandingi gak mengizinkan pasukan dikerahkan. Dan hanya utusan yang boleh masuk. Itulah alasan kenapa dua kampret di atas nggak bisa masuk. Habis itu Fahua mengerahkan kekuatannya buat gelut. Lan Ge minta ampun dan menyarankan mereka gelutnya nanti saja, pas rebutan mutiara tanpa tanding. Fahua sepakat, lantas melesat menyusuri kawasan curam tersebut. Lan Ge menyusul sama cepatnya. Saat itulah Fahua mengetahui bahwa Lan Ge menguasai 4 elemen. Dia shock karena harusnya nggak banyak yang bisa menguasai 4 elemen begituan. Iseng Fahua munculin dinding goib di hadapan Lan Ge. Langsung aja Lan Ge nabrak dan jatuh nyungsep sambil ngomel-ngomel. Gak lama kemudian mereka sampai di sebuah goa. Itu adalah kuil ilahi di kawasan pulau tak bernama. Di hadapan mereka ada sebuah batu bola raksasa yang sepertinya adalah mutiara tanpa tanding. Lan Ge mencoba menggunakan bilah angin buat mengetes batu itu. Ternyata serangannya nggak menimbulkan efek apa-apa. Habis itu Lan Ge dan Fahua saling tarik-tarikan batu raksasa itu. Keduanya ngotot pingin dapetin mutiara tak tertandingi. Karena mereka saling tarik, batu tersebut mulai retak. Cahaya keemasan terpancar kemana-mana dan gelegar dahsyat tercipta. Di atas, Xion Zhan dan Sheng Lian menyadari sudah ada yang terjadi. Xion Zhan bangkit dan siap menjebol dinding goib. Pas dia lompat, dindingnya udah nggak ada. Akibatnya doi nyungsep tanpa persiapan. Sheng Lian pun bergegas menyusulnya. Di sisi lain, Lan Ge dan Fahua masih tarik-tarikan batu. Retakan di batu bulat itu makin parah dan cahayanya makin terang. Sampai akhirnya batu tersebut remuk berkeping-keping. Lan Ge nggak tahu apa yang terjadi, tetapi dia ambruk dan tak bisa apa-apa. Beberapa waktu kemudian, Xion Zhan dan Sheng Lian sampai di sana. Mereka nyari ke sana sini, tapi nggak nemuin mutiara tanpa tanding. Keduanya memeriksa Lan Ge dan Fahua yang jatuh terkapar dan lemes, tapi nggak ada apa-apa juga. Akhirnya, karena nggak dapat apapun, keduanya memutuskan untuk mudik. Beberapa waktu kemudian, Lan Ge dan Fahua udah sehat walafiat. Karena nggak dapat apa-apa, mereka pun minggat dari pulau itu. Lan Ge nemuin lumba-lumba kesayangannya dan cabut. Sementara Fahua balik ke kapalnya dan berlayar meninggalkan pulau. Di perjalanan menjauhi pulau, mendadak keadaan berubah menjadi berbahaya. Sesosok monster super ganas muncul dan menghadang kapal Fahua dan rombongannya. Langit menjadi gelap dan lautan menjadi bergejolak tak karuan. Sosok naga laut muncul dan menyerang kapal tersebut. Fahua dan rombongannya bahu-membahu menghalau serangan naga laut. Mereka menciptakan perisai untuk menahan terjangan dahsyat dari naga yang mengamuk itu. Fahua mencoba berkomunikasi dengan suku naga laut tersebut, namun sang naga tak mau dengar. Dia merasa bahwa Fahua sudah menipu pemimpinnya. Sang naga pun melancarkan terjangan es raksasa ke arah Fahua. Dengan segenap kekuatannya, Fahua mencoba menahan terjangan tersebut. Perisai pertamanya jebol, namun dia masih bisa menahan sisa-sisa terjangan es yang mendekat. Saat itulah sebuah simbol keemasan bersinar di dahinya. Bersamaan dengan itu, bongkahan es menerjang pundaknya.
Di kejauhan, Lange lagi santuy berlayar. Mendadak pundaknya tersentak dan menerima luka. Dia penasaran, kok bisa mengalami luka tersebut? Tak lama kemudian, sebuah pola keemasan muncul di udara di depannya. Pola yang sama juga muncul di udara di depan Fahua. Kedua cowok itu menyentuh pola cahaya keemasan secara bersamaan. Seketika itu juga, Lange diteleportasikan ke kapal tempat Fahua berada. Cowok tengil itu bingung, kok bisa sampai di sini? Dia lebih bingung karena ada naga yang lagi ngamuk. Lange mencoba menjelaskan ke sang naga kalau dia nggak tahu apa-apa. Asal aja, dia bilang semuanya salah Fahua. Sang naga udah nggak peduli, dia ngamuk dan nyerang dari sana-sini. Mau tak mau, Lange harus menghadapi amukan sang naga raksasa itu bersama dengan Fahua dan rombongannya. Dia terbang dari kapal dan menyerang dari udara. Namun sia-sia saja. Dia pun nyungsep lagi ke kapal. Habis itu mendadak energi Lange dan Fahua saling terkoneksi. Lange merasa lemes karena kehabisan tenaga, sementara Fahua malah mendapatkan tambahan energi. Setelahnya, Fahua menciptakan pola sihir untuk menahan tubuh sang naga. Saat dia menahannya, Lange sedang menghimpun jurusnya, tapi doi udah lemes karena kehabisan energi. Akhirnya, Fahua gantian mentransfer energinya. Seketika itu juga Lange langsung bertenaga. Jurusnya berhasil dihimpun dengan sempurna, lantas dia menerjang sang naga pakai full power. Sang naga terdorong, namun belum tumbang. Setelahnya, Fahua meminta Lange menggunakan jurus seperti itu, tapi dengan skala yang lebih dahsyat. Dia bakal mendukung dengan suplai energi dan semua orang di kapal juga akan menggabungkan kekuatannya. Kalau jurus Lange sukses, mereka bisa menang. Tapi kalau enggak, mereka cuma menunggu waktu untuk modiar. Akhirnya Lange nggak punya pilihan lain. Dia pun mengerahkan energi dan menciptakan palu sihir yang sangat raksasa. Fahua dan rombongannya menyatukan energi lantas muncullah sosok raksasa keemasan dengan Lange sebagai pusat sekaligus pengendalinya. Mendapatkan suplai energi melimpah, Lange menggerakkan sosok itu dan menjotos naga air. Sekali jebret, sang naga air langsung amburadul. Langit pun menjadi cerah dan lautan kembali tenang. Habis itu, Lange diseret ke ruangan kapal sama Fahua. Mereka harus mengetahui apa yang terjadi. Sepertinya kekuatan mutiara tanpa tanding sudah mempengaruhi tubuh mereka. Kalau Lange terluka, maka Fahua juga bakalan terluka. Karena itu, Fahua sebel banget padahal dia pingin gebukin Lange. Akibatnya pas Lange babak belur karena ketimpa box-box persediaan, Fahua ikutan bonyok. Keduanya mempelajari apa aja yang bisa dilakuin sama kekuatan mutiara tanpa tanding itu. Mereka berdua bisa saling berbagi energi. Selain itu, keduanya juga bisa berteleportasi ke tempat satu sama lain. Namun, mereka belum mengerti cara kerjanya. Lange ngajakin Fahua mencoba berbagai posisi buat menjajal teknik teleportasi. Tapi mereka malah kayak orang bego yang lagi senam ala ibu-ibu kompleks di hari Minggu. Karena merasa konyol, Fahua udahan. Keduanya pun duduk dan mencoba serius. Setelah berpikir keras, mereka menemukan caranya. Mereka saling berhadap-hadapan, lalu bersamaan menyentuhkan jari. Seketika itu juga Lange mental dan kembali ke lumba-lumbanya di lautan lepas. Doi lega karena udah nggak ada Fahua yang super nyebelin itu. Setelahnya, Fahua sengaja menampar dirinya sendiri sampai Lange merasakan tamparan juga dan nyaris nyungsep ke laut. Doi sebel banget terlebih karena mutiara tanpa tanding juga menghubungkan pikiran mereka sehingga nggak ada lagi privasi yang terjaga. Keduanya pun sepakat buat menghancurkan kutukan yang mereka alami itu. Mereka tiba di kota masing-masing. Fahua segera menemui ayah angkatnya untuk menjelaskan kondisinya. Setelah mengetahui mengenai keadaan mutiara tanpa tanding, ayahnya tak bisa berbuat banyak.
Dia merasa mungkin ada semacam senjata sihir level tinggi yang bisa memutus hubungan tersebut. Di sisi lain, Lan Ge lagi terbang ke sana-sini sambil kebingungan harus gimana. Mendadak bapaknya melempar tali dan menyeret Lan Ge sampai nyungsep di hadapannya. Dia bertanya tentang mutiara tanpa tanding. Lan Ge asal aja bilang nggak ketemu. Dia langsung cabut buat mencari tetua. Karena pasti tetua bisa melakukan sesuatu terhadap kutukannya. Doi sampai di rumah tetua namun gak ada siapa-siapa di sana. Lan Ge malah curi-curi kesempatan buat minum air keabadian yang disimpan sama tetua. Di sisi lain, Fahua keluyuran di kota sambil mencari cara memutuskan hubungan dengan Lan Ge. Dia merasa semakin jauh jarak keduanya, maka koneksi mutiara tanpa tanding juga akan semakin lemah. Tak lama kemudian, dia bertemu bocil bernama Yongxian. Mereka pun ngobrol sambil jalan bareng. Saat itulah Yongxian mendadak kesakitan dan jatuh terkulai. Fahua segera menolongnya dan membawanya kembali ke panti asuhan. Di sana, Yongxian mendapatkan perawatan. Fahua diberitahu bahwa Yongxian tidak akan bertahan lama. Paling tidak bocah itu hanya bisa hidup selama 3 bulan lagi. Fahua pun berencana membeli buah penopang kehidupan. Tapi karena harganya sangat mahal, maka Fahua memutuskan untuk meminjam duit ke penguasa. 等未来还有无数的希望。可是这些年你为我们做的太多，你如果以掌控者的身份去拿，恐怕这辈子都要给生生哥打工了。 Di sisi lain, Lan Ge diomelin tetua yang baru saja pulang. Lan Ge bilang dia terkena kutukan, bukan sengaja mau nyolong air kehidupan. Tapi pas dicek, ternyata Lan Ge baik-baik saja. Dia pun ditendang keluar dari sana. Tak lama kemudian, beberapa orang menemuinya. Dia dikabari bahwa ibunya sedang mencari dirinya. Akhirnya Lan Ge pun buru-buru ngacir pergi. Sementara itu, Fahua baru aja minjem duit. Cewek yang merupakan putri penguasa ngikutin dia. Menurutnya, Fahua bisa dapat duit sebanyak mungkin secara cuma-cuma asalkan dia mau pacaran dengannya. Namun, Fahua nggak mau. Bukan karena cewek itu jelek, tetapi karena cewek itu bukan tipenya Fahua. Kembali ke Lan Ge, dia udah ketemu sama ibunya. Ternyata dia disuruh milih beberapa lukisan cewek yang udah ada di sana. Ibunya pingin banget Lan Ge segera nikah dan ngasih cucu. Namun Lan Ge ogah karena masih pingin nakal. Biar gak kena masalah, Lan Ge minggat dari sana. 这个虽然看上去挺清纯，但眼神太高傲。这个倒是看上去蛮好相处。我先走了啊！ 臭死！跑得了和尚跑不了庙。 Di perjalanan, Doi ketemu bapaknya lagi. Lan Ge pun curhat soal pernikahan ke bapaknya. Habis itu, si bapak menyarankan sesuatu. Lan Ge pun merasa itu saran yang oke. Setelahnya, Lan Ge bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota buat merantau. Di sisi lain, Fahua menemui bapak angkatnya. Dia diberitahu bahwa ada turnamen bela diri di kota Shengfa. Fahua bakal dikirim ke turnamen itu. Juara pertamanya bakal mendapat alat sihir super sakti yang mungkin bisa membantu Fahua lepas dari kutukannya. Saat itu juga Fahua setuju buat ikutan turnamen itu. Fahua sampai di kota Shenfa. Dia lumayan kaget pas melihat budaya di sana sangat beragam dan berbeda-beda. Mendadak rombongan siluman mata satu muncul. Semua orang langsung membuka jalan karena tak mau bikin masalah. Fahua juga diminta menunduk sama warga lokal biar gak kena masalah. Mendadak ada mbak-mbak yang jatuh di tengah jalan. Fahua pingin nyelamatin, tapi kalau dia beraksi, dia cuma bakal jadi target amukan. Saat itulah mas-mas bertopeng menyelamatkan mbak-mbak itu. Si mas topeng pingin ngajakin rombongan siluman gelut, tapi Fahua segera datang dan bikin si mas-mas nyungsep. Pas rombongan itu pergi, Fahua baru ngeh kalau si mas-mas bertopeng adalah Lan Ge. Keduanya ngambek karena udah jauh-jauh pergi, malah ketemu di sana. Mereka langsung berpisah dan ngurusin urusan masing-masing. Siangnya, Fahua datang ke alun-alun. Di sana ada pengumuman tentang turnamen. Semua orang heboh karena hadiah dari turnamen ganda jauh lebih gede. Selain itu, juara satu juga bakal dapat item sihir yang super jos. Salah satunya adalah segel pelenyap spiritual.
yang bisa menghapus semua kutukan di dunia. Lan Ge nongol di sana dan melihat pengumuman itu. Pas tahu hadiah turnamen ganda adalah segel pelenyap spiritual, Doi langsung tertarik. Dia ngajakin Fahua buat gabung menjadi tim, tetapi Fahua ogah. Alasannya simpel, karena dia nggak percaya sama kemampuan Lan Ge. Dibilangin begitu, Lan Ge ngamuk. Mereka langsung tawuran di depan kios Duren. Setelah saling gebuk pakai duren, mereka akhirnya damai. Fahua mau jadi satu tim asalkan hadiah duitnya buat dia semua. Mau gak mau Lan Ge pun menyetujui hal itu. Setelahnya mereka datang ke ruang pendaftaran. Di sana ternyata sudah ada Sheng Lian dan Xion Zhan. Sheng Lian penasaran kok bisa Lan Ge dan Fahua malah mendaftar pertarungan ganda. Karena curiga maka cewek itu diam-diam menyelidiki mereka. Fahua dan Lan Ge pergi mencari penginapan. Nggak mau sekamar sama Lan Ge, Fahua milih buat nongkrong di bawah pohon. Dia makan bekal, sementara Lan Ge malah kelaparan. Lan Ge mau minta bekal Fahua, namun Fahua super pelit karena miskin. Akhirnya Lan Ge minggat dan pergi ke warteg. Di sana, Doi pesan makanan sampai puas. Mendadak, Sheng Lian nongol dan mentraktirnya sebagai ucapan permintaan maaf. Lan Ge sih oke-oke aja, dan pesan makanan paling mahal plus banyak banget. Sambil mukbang, Lan Ge terus menjawab pertanyaan Sheng Lian seputar mutiara tanpa tanding. Tapi, karena tahu Sheng Lian mencoba mengorek informasi, Lan Ge ngawur aja menjawabnya. Pas sudah kenyang, Lan Ge minta nasi bungkus. Habis itu dia cabut ninggalin Sheng Lian yang ngambek karena nggak dapet apa yang dia inginkan. 老板，再来碗红高粱。哎，还真是不可貌相呢。你多谢款待喽。张公子， Malamnya, Sheng Lian nemuin Fahua yang keluyuran di hutan. Dia juga bertanya-tanya kok mau Fahua ikutan turnamen bareng Lan Ge. Sambil ngikutin Fahua, cewek itu terus mencoba mencari tahu rahasia yang disembunyikan kedua cowok. Namun, Fahua tetap nggak mau jawab. Habis itu, dia minta Sheng Lian pergi karena dia mau mandi di kali. Sheng Lian sebel dan langsung minggat. Lan Ge ikutan mandi di kali. Mereka malah gosipin Sheng Lian yang oke juga penampilannya. Habis itu Fahua cabut meninggalkan Lan Ge. Mereka nggak usah terlalu mikirin macam-macam. Yang penting harus memenangkan turnamen. Sementara itu, Sheng Lian masih penasaran dengan rahasia apa yang disembunyikan dua cowok itu. Episode 6. Besoknya hari pertandingan pun tiba. Di arena yang megah, sang pemimpin kota Shengfa datang. Dia adalah siluman super kuat bernama Tuan Luoshe. Saat siluman makin mirip manusia, maka dia pasti bakalan makin kuat. Tuan Luoshe duduk di singgasana dan terlihat bosan. Dia tak berharap banyak pada turnamen itu. Tak lama kemudian wasit mengumumkan pertandingan pertama. Yang bakal gelut adalah tim Wei Liang dan Meng Jiu dari Sheng. Mereka melawan Lan Ge dan Fahua dari kota yang berbeda. Luoshe sempat tertarik saat mengetahui ada dua orang dari dua kota yang jadi satu tim. Setelah kedua tim siap, pertandingan pun dimulai. Wei Liang bisa menggunakan elemen tanah dan ngamuk di sana-sini. Meng Jiu bisa memunculkan rumput sakti yang super joss. Gelut pun berlangsung dengan serius. Fahua menghadapi Wei Liang, sementara Lan Ge melawan Meng Jiu. Di awal-awal, kedua regu tampak seimbang. Habis itu, Wei Liang dan Meng Jiu berganti formasi. Wei Liang melawan Lang De dan Meng Jiu melawan Fahua. Dengan formasi itu, mereka menjadi lebih unggul. Fahua terperangkap ke dalam kurungan tanaman, sementara Lan Ge juga kewalahan menghadapi amukan Wei Liang. Namun, dia nggak mau kalah. Dia menciptakan jurus meteor yang super gede. Wei Liang kocar-kacir menahan laju meteor itu. Nggak mau ambiar, dia melempar meteor ke arah Fahua yang masih dikurung. Lan Ge panik, kalau Fahua innalillahi, maka dia juga bakal ikutan tamat.
Dia melesat ke arah Fahua dan mencoba menghentikan laju meteor. Tetapi, dia direcoki Wei Liang. Sementara itu, Fahua sukses menjebol kurungan tanaman. Dia segera mengerahkan energi untuk menghalau meteor. Tetapi karena nggak cukup energi, maka dia menyedot energi Lan Ge secara paksa. Apesnya, Lan Ge lagi menghimpun jurus buat melawan Wei Liang. Dia pun lemes dan hampir celaka. Fahua sukses menciptakan perisai Super Joss. Buat nyelamatin Lan Ge, dia juga munculin perisai di atasnya. Meteor meledak nggak karu-karuan, sementara Wei Liang juga mental karena nabrak perisai. Habis itu, Fahua mengurung Meng Jiu pakai sihirnya. Di sisi lain, giliran Lan Ge yang pol-polan pakai kekuatannya. Dia menciptakan bola api dan membantai Wei Liang. Sebelum Wei Liang mudar, wasit datang dan mengumumkan kalau tim Fahua dan Lan Ge menang. Dari singgasananya, Luo Xie tersenyum karena melihat pertarungan yang menarik. Sehabis pertarungan, Lan Ge ngomel-ngomel ke Fahua karena dia nyedot paksa kekuatannya. Tapi Fahua santuy aja dengerin omelan Lan Ge. Dia malah membahas mengenai kerja sama tim. Merasa mereka bego banget pas kerja sama, akhirnya keduanya memutuskan buat latihan bareng. Di kawasan pantai, mereka melakukan berbagai jurus kombinasi yang sangat joss. Sampai malam mereka terus berlatih tanpa kenal lelah. Pas udah dirasa cukup, mereka pun minggat. Sementara itu, ternyata sudah ada beberapa sosok yang memata-matai mereka secara diam-diam. Beberapa hari berlalu, tiba saatnya pertandingan babak berikutnya. Fahua nyamperin Lan Ge yang lagi ngorok. Dia bisa melihat melalui pikirannya kalau Lan Ge lagi mimpi dikelilingi makanan. Iseng, Fahua munculin hujan makanan yang nimpukin Lan Ge di mimpinya. Lan Ge auto bangun dan sebel karena mimpinya dikacaukan Fahua. Habis itu mereka pun berangkat menuju arena pertandingan. Setelah diumumkan, Lan Ge dan Fahua harus melawan pasangan dari kota Lan. Yang harus mereka lawan adalah mas-mas kembar bernama Feng Tianyun dan Feng Tianlu. Lan Ge kenal sama mereka dan dia ngeri sendiri. Si kembar adalah pengendali angin level 6 yang sangat joss. Pas di arena, Tianyun dan Tianlu langsung ngomel, kok Lan Ge ikutan turnamen ganda. Padahal harusnya dia ikutan turnamen tunggal. Lan Ge memberi salam hormat dan bilang dia punya alasan tersendiri. Habis itu pertandingan dimulai. Tianyun dan Tianlu membentuk formasi. Mereka melancarkan serangan belati udara ke arah Fahua. Namun dengan pedang cahayanya, Fahua bisa menghancurkan serangan itu. Pertarungan pun semakin serius. Giliran Lan Ge yang unjuk gigi. Dia terbang ke udara dan menghimpun pusaran angin yang begitu dahsyat. Namun si kembar malah memanfaatkannya. Mereka berhasil merebut pusaran angin itu dan mengolahnya menjadi kekuatan yang lebih dahsyat. Lan Ge nyungsep di sebelah Fahua. Saat itu juga si kembar melancarkan terjangan bilah angin yang super kuat. Fahua menciptakan perisai sakti untuk menghalau tikaman dahsyat tersebut. Dia berhasil menahannya untuk sementara waktu. Setelahnya, Fahua menciptakan pedang cahaya raksasa, lantas diterjangkan menghancurkan seluruh serangan dari si kembar. Bersamaan dengan itu, Lan Ge melancarkan bola-bola air ke udara. Semua bola itu menyedot kekuatan angin yang dikumpulkan si kembar. Nggak mau kalah, si kembar menciptakan busur angin. Sekali jebret, hujan panah angin melesat dari langit ke arah Lan Ge dan Fahua. Nggak mau celaka, Fahua menciptakan perisai yang bisa menghalau semua panah angin. Lan Ge beraksi. Dia menciptakan bola air raksasa dan diterjangkan ke langit. Seketika itu juga si kembar ambyar dan tumbang ke arena.
嘿嘿，不。 Fahua melesat ke arah mereka dan mengarahkan bilah pedang cahaya ke leher mereka berdua. Pertandingan pun dimenangkan oleh Fahua dan Lan Ge. Semua orang takjub karena tim yang terdiri dari orang level 5 bisa mengalahkan tim dari level 6. Sorenya, Feng Tianyun dan Feng Tianlu memuji pertarungan Fahua dan Lan Ge. Si kembar menganggap mereka berdua sudah cukup kompak. Setelahnya, si kembar memperingatkan Lan Ge bahwa ada satu tim lagi yang dikirim dari Lan untuk ikut turnamen ganda. Dan saat tahu siapa orang yang dikirim itu, Lan Ge ngeri sendiri. Dia tampak pucat dan gak tengil kayak biasanya. Sambil jalan pulang bareng Fahua, dia ngasih tahu kalau orang yang membuatnya khawatir adalah Beiyu Shangchen yang terkenal maha dahsyat. Seperti yang dijanjikan, Beiyu Shangchen tidak akan ikut bertarung. Setelah dia mundur ke tempat duduk, maka pertandingan pun dimulai. Fahua dan Lan Ge langsung mengerahkan tenaga. Fahua masuk ke mode tubuh ilahinya yang sudah makin sangar. Dengan tubuh itu, ditambah suplai energi dari Lan Ge di belakangnya, dia bisa bertarung imbang melawan Huo Liji yang super berapi-api. Ledakan dahsyat menggelegar berkali-kali. Di beberapa kesempatan, Lan Ge juga menerjangkan serangan kejutannya. Namun, Huo Liji adalah petarung yang sangat handal. Dia bisa mengatasi serangan kombinasi dari mereka berdua. Namun, Fahua dan Lan Ge tak menyerah. Keduanya terus bekerja sama untuk melawan sang pendekar pedang api. Lan Ge melancarkan bola-bola air petir ke arah Huo Liji. Begitu bertebaran di sekitar sana, Huo Liji menebas semuanya dan sambaran geledek menerjangnya secara beruntun. Setelah itu, Fahua maju untuk melancarkan serangan dahsyat. Dia mendesak Huo Liji dengan puluhan pedang cahaya raksasa. Namun, Huo Liji malah menghancurkan semua serangan itu. Dia maju dan melancarkan tebasan balasan. Pedangnya sukses menghancurkan tubuh ilahi Fahua. Hal itu membuat Fahua terhempas mundur dan ambruk penuh luka. Lan Ge bergegas membantunya berdiri dan membagikan kekuatannya. Hanya dalam sekejap, mereka sudah kembali prima. Keduanya pun maju menghadapi Huo Liji yang semakin berapi-api. Saat itu juga Huo Liji mengerahkan jurus pamungkasnya. Tebasan pedang yang menerjangkan lautan api menyambar ke segala arah. Namun hebatnya, Fahua dan Lan Ge berhasil menghindari serangan maut tersebut. Keduanya pun melakukan serangan kombinasi balasan. Lan Ge menerjangkan pusaran air ke tubuh Huo Liji. Setelahnya, Fahua mengurung Huo Liji ke dalam penjara semesta. Setelah Huo Liji tak mungkin menghindar, Lan Ge menerjangkan jurus pamungkasnya dari udara. Sebelum Huo Liji tewas, Beiyu Shangchen muncul dan menghentikan pertarungan. Dia memuji betapa hebat Fahua dan Lan Ge. Setelahnya, sesuai janji dia mengakui kekalahan. Pemenang pun diumumkan setelah itu. Tak lama kemudian, Luo Ze bangkit dari singgasananya untuk memberikan hadiah kepada juara pertama. Setelah memberikan hadiah, dia menawari keduanya untuk bergabung dengan pasukannya. Namun, baik Fahua dan Lan Ge menolak tawaran itu. Mereka pun bergegas undur diri dari arena turnamen. Di perjalanan menjauh, mereka mendengar ribut-ribut. Ternyata, Long She, sang pemenang turnamen tunggal, pingin ngajak Beiyu Shangchen gelut. Karena terus ngeyel, Beiyu Shangchen menunjukkan sedikit skill kegelapannya. Dalam sekejap, Long She pun tumbang tak berkutik sama sekali. Seperginya mereka dari area turnamen, Fahua dan Lan Ge masih ngeri melihat kekuatan Beiyu Shangchen. Setelahnya, Sheng Lian datang menemui mereka. Awalnya dia sok baik, tetapi mendadak sekumpulan prajurit mengepung atas perintah cewek itu. Lantas, Lan Ge pingin gelut, tetapi Fahua memiliki rencana yang lebih oke. Akhirnya mereka berdua bersedia ditangkap. Keduanya diberi borgol penekan kekuatan.
Di sebuah penginapan, satu persatu dari mereka diinterogasi Sheng Lian. Fahua memaksa Sheng Lian melakukan sumpah darah kalau mau tahu kebenarannya. Tak punya pilihan lain, Sheng Lian pun melakukannya. Setelah itu, Fahua menceritakan mengenai mutiara tanpa tanding. Dia menjelaskan semuanya, lantas memberi bumbu karangan. Dia bilang mutiara tanpa tanding memiliki wujud fisik di laut. Karenanya, dia dan Lan Ge berniat memanggil mutiara itu untuk memutuskan hubungan. Di luar, Lan Ge yang terkoneksi pikirannya dengan Fahua cuma bisa menahan tawa. Habis itu, Fahua berjanji bakal menyerahkan mutiara itu kepada Sheng Lian. Sambil merencanakan sesuatu dengan Lan Ge lewat pikiran, Fahua terus ngajakin Sheng Lian ngobrol. Beberapa waktu kemudian, Fahua dibawa ke pantai, sementara Lan Ge masih ditahan. Di kawasan pantai, Sheng Lian meminta Fahua segera memanggil mutiara tanpa tanding. Namun Fahua hanya bisa melakukannya jika borgolnya dilepas. Akhirnya, permintaannya pun dituruti. Setelah itu, Fahua berpura-pura konsentrasi. Dari jarak jauh, Lan Ge mengendalikan air dan memunculkan bola seperti mutiara dari laut. Bola itu mendekati Fahua yang pura-pura berkonsentrasi. Setelahnya, Fahua menteleportasikan Lan Ge ke sana. Semua orang terkejut. Terlebih saat Fahua menghancurkan borgol Lan Ge. Saat semua orang siap menyerang, Fahua menteleportasikan Lan Ge kembali ke penginapan. Setelah sukses, sebelum Fahua celaka diserang dari berbagai arah, Lan Ge menteleportasikan Fahua dari pantai ke penginapan. Setelah sukses ngibulin Sheng Lian dan gengnya, mereka pun minggat dari penginapan itu. Di tepi pantai, mereka bersiap untuk memisahkan diri dari kutukan. Keduanya mengambil segel pelenyap spiritual. Selama proses pemisahan, keduanya sepakat untuk saling menyebut satu sama lain sebagai teman. Anehnya, secara tiba-tiba segel pelenyap spiritual langsung ambrol dan remuk berkeping-keping pas proses penghancuran kutukan. Mereka berdua sebel karena benda sakti itu tak berguna. Habis itu mereka tak tahu lagi harus gimana. Saat itulah Baekhyun Sangchen datang dengan portal kegelapannya. Dia berkata bahwa harus ada yang mereka temui. Dalam sekejap mereka berpindah tempat ke kawasan lain. Di sana mereka disambut pria yang sangat dihormati semua orang. Dia adalah Komandan Huo Zanji. Di sana, Fahua dan Lan Ge diberi kesempatan untuk menaikkan level sampai ke level 9 sebelum umur 30. Jika mereka bisa melakukannya, maka keduanya akan menjadi rekan Hui Zanji. Untuk sementara, apa yang diurusi Huo Zanji dan rekan-rekannya belum bisa dikatakan. Karena itu hanya akan membuat Fahua dan Lan Ge tidak tenang. Ternyata mengenai mutiara tanpa tanding juga sudah diketahui oleh Huo Zanji dan rombongannya. Mustahil untuk menghilangkan kekuatan itu. Karenanya, Fahua dan Lan Ge lebih baik memanfaatkannya untuk terus menjadi lebih kuat. Mereka juga diberitahu bahwa jika sudah mencapai level 10, mereka bisa leluasa mengatur kekuatan mutiara tanpa tanding. Tetapi jelas saja hal itu masih akan sangat lama. Fahua dan Lan Ge pun tak bisa berbuat banyak. Mereka pun berjanji untuk menjadi lebih kuat dan mencapai level 9 sebelum 30 tahun. 可是我们离时间也太遥远了吧？你们不用想太多，对你们来说，无双珠是得天独厚的机会。 Setelahnya, Baekhyun Sangchen pun menteleportasikan mereka kembali ke tempat semula. Sebuah kapal penjemput Fahua datang. Ternyata Lan Ge juga ikut berlayar bareng Fahua karena penasaran seperti apa kota hikmat itu. Di perjalanan, Fahua bilang kalau dia perlu ke kuil suci untuk mengambil lembaran ke-6. Karenanya dia meminta Lan Ge pergi ke panti asuhan Rumah Harapan dan menyerahkan uang kepada guru Deng. Akhirnya Lan Ge pun keluyuran di kota hikmat. Dia bertemu dengan Yongshan dan berkenalan. Setelah itu mereka pergi ke Rumah Harapan dan bertemu dengan guru Deng. Lan Ge baru tahu kalau selama ini Fahua terlihat irit dan mata duitan karena untuk membantu panti asuhan itu.
Dia juga diberitahu kalau Fahwa dulunya adalah anak di panti asuhan sebelum diadopsi oleh ayah angkatnya. Habis itu Lange main bareng bocil-bocil di sana. Saat Fahwa sudah selesai dengan urusannya, Lange segera menemuinya. Saat Fahwa sudah selesai dengan urusannya, Lange segera menteleportasikan dia ke panti asuhan. Setelah itu, mereka pun main bareng semua bocil yang ada di sana. 我要对统生本命。法华哥哥，法华哥哥，法华哥哥， Lange kembali ke kota petir. Dia menceritakan semuanya kepada bapak dan ibunya. Dia jujur tentang mutiara tanpa tanding, bahkan tentang dia yang sudah mencapai level 6 untuk saat ini. Setelah mendengar semua cerita itu, bapak dan emaknya menjadi bersemangat. Emaknya langsung berencana mengadakan kencan buta kepada putranya itu. Dia pergi buat ngumpulin cewek-cewek terpilih. Sementara itu, Lange membahas hal penting bersama bapaknya. Dia ingin membangun panti asuhan seperti yang ada di kota Hikmat. Bapaknya pun setuju-setuju aja dengan usulan itu. Setelahnya, Lange menteleportasikan Fahwa ke kota petir. Suatu malam, dia mengajaknya pergi ke pegunungan, tempat di mana kolam petir berada. Ada sebuah altar yang terus-menerus disambar geledek di tempat itu. Keduanya pun masuk ke kolam petir, lantas berlatih meningkatkan kemampuan di sana. Sayangnya, meski sudah menyerap energi alam sebaik mungkin, mereka tak bisa mencapai level 7 secara instan. Fahwa sendiri sadar kalau mereka tak mungkin bisa secepat itu menaikkan level. Lange lah yang ngeyel buat mencobanya. Tak lama kemudian Lange curhat kalau dia pingin segera naik level dan pergi ke Laut Elemen untuk melakukan kebangkitan kedua. Namun, fakta menunjukkan bahwa mereka tetap harus menunggu. Beberapa 难怪你最近修炼如此激进。哎，我说兄弟，想个办法帮帮我吧！啊，我原本还想着，要是能快速突破7阶，就要去元素之海进行第2次觉醒。 waktu kemudian, Fahwa udah kembali ke kota Hikmat dan main bareng anak-anak panti asuhan. Sambil main, dia bisa mengetahui kalau Lange sedang pusing karena kencan buta yang diselenggarakan emaknya. Dia terus ngakak pas Lange dipaksa buat menghadiri acara yang nyebelin itu. Di kota petir, emak Lange sudah ngumpulin cewek-cewek cakep dari seluruh negeri. Lange pun diminta buat kenalan satu persatu. Namun, gak ada cewek yang bener sejauh ini. Lange pun cuma males-malesan ngikutin acara biar emaknya gak ngomel terus. Sampai akhirnya ada satu cewek misterius yang bikin Lange klepek-klepek. Cewek itu maju dan ngajakin kenalan. Nggak kayak sebelumnya, Lange antusias sama cewek itu. Dia tanya banyak hal dan merasa happy dengan jawabannya. Sampai akhirnya, giliran si cewek yang bertanya. Dia to the point bertanya apakah Lange udah mendapatkan mutiara tanpa tanding atau belum. Semua orang langsung waspada. Saat itulah si cewek menunjukkan identitas aslinya, yang ternyata adalah Tianmu Yeming, salah satu dari suku iblis langit. 你得到了无双珠，是吗？蓝哥，我叫天魔夜明，来自…… Dia pun maju dan menginginkan kematian Lange. Konflik besar terjadi. Tianmu Yeming melakukan pembantaian besar-besaran di sekitar sana. Ayah Lange maju mengerahkan energi petir dahsyatnya. Dia bertarung melawan sang iblis sambil meminta Lange dan Fahwa yang sudah ada di sana untuk pergi. Lange menolak untuk pergi, namun dia juga tidak bisa apa-apa. Di pertarungan, Tianmu Yeming berhasil mengalahkan ayah Lange tanpa kesulitan. Setelahnya, giliran ibu Lange yang maju. Dia mengerahkan seluruh energinya dan melawan sang iblis. Namun hasilnya sama saja. Sang ibu dibantai tanpa ampun. Mama,爱你。 Fahwa segera menteleportasikan mereka berdua secara paksa. Lange ngamuk di kota Hikmat dan meminta Fahwa membawanya kembali. Keduanya bertarung selama beberapa saat sampai akhirnya Lange tak sadarkan diri. Begitu dia bangun, dia sudah tak bisa apa-apa lagi. Semuanya sudah terlambat. Namun Fahwa mencoba menenangkannya. Setelah membutuhkan waktu lama,
akhirnya Lange bisa tenang. Mereka pun berlayar menuju lautan lepas. Di tengah badai, keduanya bersemedi dan menggabungkan kekuatan. Setelah berkonsentrasi tinggi, keduanya menyentuh kekuatan baru mereka. Secara mengejutkan, kekuatan keduanya termanifestasi secara nyata. Pada akhirnya, wujud mutiara tanpa tanding yang sesungguhnya muncul di hadapan keduanya. Petualangan mereka pun baru benar-benar dimulai. Perjalanan Lange dan Fahua masih panjang. Sepanjang musim, petualangan mereka benar-benar sangat seru. Berawal dari saling dongkol satu sama lain, bersaing mendapatkan mutiara sakti dan malah terjebak kekuatan yang nyebelin, tapi bikin mereka super kuat. Sampai akhirnya setelah melakukan berbagai perjalanan, mereka menjadi rekan. Perjalanan mereka pun baru akan dimulai setelah ini. Sayangnya musim 2-nya pasti bakalan masih lama nih. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao!